Sambil menunggu yang lain. Pak Saiful mana tadi barusan ada kayaknya ada Pak Saiful. Mandi dulu, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita kompakan kalau pakai kopi ya. Eta peci halus, euy. Oh, ah. Bapak Haki, sehat Bapak Haki. Bapak Haki, Pak Hendri Widodo, Ibu Noksri, Aduh, menod palut pi euy. sambil ngerokok boleh nggak ya sama Pak itu, Pak Kasta? Usul tahu ide teh palut pi nya. So piki. Ayeuna Ayeuna teh Cirebon. Ayeuna Cirebon. Oh, Haji Kas. Tapi mah di-share grup lagi. Cirebon Studies ya. Sana mah kana Cirebon Studies ayeuna. Cirebon Studies. Ayeuna. Harus apa? Palu teh nge-share teh dina ilmu tauhid. Tadi teh Ya gitu. Ilmu tauhid teh ke sore jam 3. oh masih kena nu eta ingat 2 kali Zoom hari ini, Pak. Kenapa, Pak Bay? oh ini jam 12. Terus
Oh, nanti jam 3 ya Pak, ilmu tauhid ya Pak. Oh, jam 3. Luar biasa kan. Zoom-nya unlimited mah gaskeun terus. Zoom. Nggak tahu unlimited atau enggak. Itu 1 bulannya segitu, itu yang unlimited apa enggak? Dibatas waktunya berapa jam mungkin ya Pak? Enggak. Itu ya sih Pak. Mungkin kayak gitu, cuman kayaknya masih lama. Kayaknya masih lama. Nah, mudah-mudahan unlimited 1 bulan itu Pak. Mudah-mudahan. Pak Muhaimin. Luar biasa Pak Muhaimin ya. Halo. Ngopi. Oh, pasti ngopi mah ya. Mumpung urungan ada dosen. Aduh, rokoknya nuki palut pieu ya. Itu. Mantap. Haneut. Bejigana kana ieu lah. MLD. Bagi yang tidak menikmati rokok seenak apapun gak bakalan enak. Gimana Ya, Pak? betul. Kalau penikmat rokok, kadang ada yang kalau rokok itu masih masuk, itu nggak masuk, tapi ya menghargailah. Kalau yang nggak suka rokok, apaan itu? Bye-bye. Hai. Ringannya gimana tuh lo? Plep kayaknya Pak Bay. Apa yang direspon? Ya, sebentar lagi ini Pak dosen sudah join. Sementara saya matikan dulu videonya ya. Oke. Pada yang ngarokok heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kita ketemu lagi. Pertemuan keempat ya. Pak Lutfi Subakti, terima kasih ya link Zoom-nya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, ini beberapa kali tadi juga jaringan saya masih problem. Ini alhamdulillah nih turun naik begini nih. Pak Muhaimin lancar, Pak Muhaimin? Alhamdulillah lancar. Lancar Alhamdulillah. ya? Pak Imam. Lancar Pak Imam. Hadir. Pak Saiful. Alhamdulillah Pak. Lancar ya nih jaringannya. Saya Cirebon ini agak, saya pakai Telkomsel, gitu turun naik nih. Oke, Bu Mariam, Mangaleng, lancar sana. Baik ya Bu ya, baik, jaringannya baik ya Bu. Baru ada Pak, soalnya baru menyala lampu. Oh gitu ya, luar biasa. Di mana nih Bu Mariam? Bolsel, Manado. Jadi kalau lumayan ya, ini kendala kita memang ini, tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi kita berikhtiar teruslah ya. Amin. Baik teman-teman, pertemuan keempat ini adalah topik terkait dengan materi lanjutan setelah periode ketiga Sunan Gunung Jati membangun peradaban Islam di Cirebon. Bahkan ada satu momentum yang harus kita catat di situ terkait dengan ketika Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, ya. Beliau adalah keturunan dari Pajajaran juga ternyata, kemudian kembali ke Cirebon ini dan menjadi salah satu anggota Dewan Wali. Saya kira buat teman-teman yang di wilayah luar Jawa, saya kira nama Wali Songo ini mungkin
tidak begitu familiar ya, kecuali kalau kita membaca sejarah Islam Nusantara ya. Di Jawa itu begitu kuat peran Wali Songo pada masa itu, dan dalam satu babad diceritakan bahwa setelah Sunan Ampel wafat, kepemimpinan Wali Songo itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Dan sejak saat itu Cirebon sebagai sebuah pusar bumi, disebut pusar bumi, pusat kebudayaan di situ, pusat kajian Islam. Nah, tapi setelah peninggalnya Sunan Gunung Jati, ini apa yang terjadi? Cirebon apa yang terjadi? Nah, yang harus dicatat adalah, meskipun kalau dalam konteks diksinya adalah kerajaan Islam, tetapi di Cirebon itu bukan sistem kerajaan, tapi namanya Kasunanan, ya, Kasunanan Cirebon. Kita lazim mungkin menyebutnya dengan sistem kerajaan. Raja, Sunan Gunung Jati tidak sebagai raja, tapi hanya Sunan. Dan gelarnya pun bukan gelar mengutamakan kekuasaan, tapi tokoh agama yang diutamakan. Nah, bagaimana periode setelah Sunan Gunung Jati wafat? Apa yang terjadi dengan Cirebon? Ini akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, baik teman-teman, saya izin share screen materi ini. Mengawali dari pertemuan ini, kita akan melihat bagaimana Cirebon itu setelah dipegang atau dipimpin oleh penerus Sunan Gunung Jati. Nah, ini pertemuan ini akan memberikan gambaran bahwa seperti apa Cirebon. Ya. Nah, era penerus Sunan Gunung Jati seperti apa? Karena diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati ini memiliki kegagalan di dalam mengangkat putra mahkotanya. Ya. Di foto di samping ini, Bu Maryam, ini adalah pintu makam Sunan Gunung Jati, tapi ini pintu yang ke-9, Bu Maryam. Jadi kesananya masih ada 8 pintu lagi. Para peziarah itu hanya bisa bersimpuh di sini, berdoa, ya, itu di pintu yang ke-9. Pintu ini namanya pintu pasujudan. Ya, dari kata sujud, pasujudan sebetulnya tempat bersujud. Ya, artinya sebetulnya tempat sholat juga bisa. Tapi dalam konteks ini pasujudan adalah tempat bersimpuh gitu ya. Artinya bukan sujud dalam konteks kita menyembah Allah, tapi bersimpuh. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini kelihatan bersimpuh menghadap pintu yang mengarah kepada Maqbarah Sunan Gunung Jati. Nah, ini setelah beliau wafat, apa yang terjadi dengan Cirebon? Ini yang akan saya jelaskan. Ya. Kita tahu bahwa di catatan kemarin Sunan Gunung Jati itu wafat pada tahun 1568. Dan sayangnya pada saat beliau wafat, itu para putra mahkota, ya, putra mahkota beliau dari permaisuri Syarifah Baghdad, ya, adik dari Syekh Abdurrahman dari Baghdad. Jadi Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim kakak beradik, ulama dari Baghdad yang kemudian ke Cirebon disertai pula dengan adiknya yaitu Syarifah Baghdad. Ini kemudian Syarifah Baghdad dinikahi oleh Sunan Gunung Jati dan punya putra 2, yaitu Brata Kelana, Pangeran Brata Kelana, dan Pangeran Jaya Kelana. Pangeran Brata Kelana ini wafat, dibunuh oleh bajak laut. Kemudian Jaya Kelana juga wafat sebelum Sunan Gunung Jati wafat. Ini satu hal yang membuat kemudian posisi Sunan Gunung Jati saat itu di tahun 1568 digantikan oleh Fathahillah. Nah, digantikan oleh Fathahillah. Fakta ini menunjukkan bahwa memang antara Fathahillah dan Gunung Jati adalah 2 sosok yang berbeda, jelas sekali. Ya. Kalau dalam penelitian Husein Jayadiningrat pada tahun 1913 untuk memperoleh gelar doktornya di Belanda, Husein Jayadiningrat pada disertasinya menyatakan Sunan Gunung Jati dan Fathahillah ini 2 tokoh yang sama. Ini sudah jelas berbeda dengan fakta sejarah yang ada di Cirebon. Ya.
bahwa setelah Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568, penggantinya adalah Fathahillah. Jadi jelas dua sosok yang berbeda. Nah, Fathahillah sendiri itu wafat pada tahun 1570, jadi hanya sepertiga tahun. Hanya 3 tahun memimpin Cirebon. Nah, 3 tahun memimpin Cirebon, kemudian barulah muncul ya pengganti dari garis keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu dari garis Nyai Ratu Tepasan, salah seorang putri dari Majapahit, keturunan Majapahit, sayang melahirkan sosok perempuan, Nyai Ratu Wulung Ayu. Nah, di sini, dari garis ini kemudian ternyata dari Nyai Ratu Wulung Ayu pun putranya, yaitu Pangeran Suwarga, bahkan wafat mendahului. Yang ada kemudian dari garis ini adalah cicitnya. Cicit Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas. Nah, Pangeran Emas inilah yang pada tahun 1570 diudaulat sebagai pemimpin Cirebon, pengganti Fathahillah nanti. Dan kelak nanti akan bergelar Panembahan Ratu. Ya, Panembahan. Cirebon tidak lagi dipimpin oleh Sunan, tetapi diganti oleh seorang Panembahan. Jadi levelnya Sunan pada level tertinggi, di bawahnya ke Panembahan. Dan Panembahan Ratu 1 atau Pangeran Emas, ya, ini merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Jadi jauh ya. Anak tidak ketemu, kemudian baru ke cucu juga tidak ketemu, ternyata ke cicit. Nah, di sini kemudian kita akan melihat nanti periode Cirebon dipimpin oleh Panembahan Ratu 1. Masa kepemimpinan beliau dari tahun 1570 sampai 1649. Nah, di sini apa yang terjadi pada periode ini? Ya, pada periode ini kita akan melihat sebetulnya dari eskalasi politik wilayah Jawa itu Pajang runtuh dan mulai berdiri Mataram. Yang harus diingat, ya, Mataram berdiri. Nah, ketika Mataram berdiri, ya, setelah Pajang jatuh, nah, di sini kemudian ada misi dari Hadiwijaya, ya, yang untuk menyatukan, mengembangkan kekuasaannya. Pada saat itu di barat ada Banten, ya, sisa-sisa Demak, Cirebon. Nah, ada ambisi untuk menaklukkan Jawa. Ya. Nah, persoalannya ketika di Cirebon yang memimpinnya saat itu adalah Panembahan Ratu. Panembahan Ratu sendiri atau Pangeran Emas itu sebelum didaulat sebagai Sultan di Cirebon, ya, beliau telah hidup lama di Pajang, ya, di Pajang selama 16 tahun karena beliau adalah menikahi salah seorang putri dari Pajang, ya, putri dari Jakatingkir, Nyai Ratu Lampok Angroros. Nah, begitu Fathahillah wafat, dicarilah tokoh, dan inilah yang dipanggil untuk kembali ke Cirebon. Sosok waktu di Pajang, sosok ini adalah sosok kiai, sosok ulama, sehingga pada saat beliau memimpin Cirebon, itu dengan gaya kepemimpinan Raja Pendita. Seorang pemimpin yang berperan juga sebagai ulama, ya, Raja Pendita. Nah, posisi ini sejak masih di Pajang, ya, ini berhubungan langsung dengan orang-orang Mataram ketika saat itu. Dan tokoh ini, Panembahan Ratu 1, itu dianggap sebagai orang keramat, sebagai guru spiritual raja-raja Jawa. Jadi pengaruhnya sampai luas dan keilmuannya, ya, tingkatan spiritualitasnya, karomahnya itu diakui oleh
Pangeran Hadiwijaya dan seluruh Mataram saat itu. Maka meskipun niatan untuk menaklukkan Jawa termasuk di dalamnya Cirebon, Hadiwijaya hati-hati karena penghormatan yang luar biasa pada tokoh ini, maka kalaupun itu ada penaklukan, sifatnya dilakukan secara perlahan dan tidak mewajibkan Panembahan Ratu atau Ratu Cirebon ini untuk seba ke Mataram. Tidak diwanjurkan untuk berkirim upeti sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini hubungannya yang pertama yang kita catat nanti, bagaimana ketika Cirebon pada masa era Panembahan Ratu I dan di Mataram nanti seperti apa perilakunya, perlakuannya terhadap Panembahan Ratu I. Nah, pada periode berikutnya kita melihat setelah Hadiwijaya digantikan oleh Sultan Agung, ya, Sultan Agung juga memiliki obsesi untuk menguasai Jawa, bahkan Batavia yang mulai dikuasai oleh VOC, juga Banten. Nah, di sini hubungan baik antara Cirebon dengan Mataram dalam bentuk strategi untuk menaklukkan wilayah, Sultan Agung itu menikahi kakak Panembahan Ratu, yaitu Nyai Ratu Ayu Sukluh. Nah, dalam tradisi strategi politik kerajaan-kerajaan di Jawa, strategi hubungan pernikahan ini juga menjadi salah satu bentuk strategi untuk menguasai wilayah. Kedekatan Cirebon dengan Mataram pada masa era Hadiwijaya dan disambung dengan Sultan Agung itu begitu mesra. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Sultan Agung melakukan ekspansi penyerangan terhadap Batavia tahun 2 kali ya, tahun 1628, Cirebon tidak mampu untuk menolak, untuk tidak mendukung. Ya. Bahkan nanti di wilayah-wilayah Cirebon, beberapa daerah yang jelas Cirebon dipakai sebagai kantong pertahanan, kantong-kantong untuk persediaan makanan dan alat-alat perang. Itu beberapa wilayah di Cirebon, khususnya jalur Pantura, yang diduga dulu dilewati untuk penyerangan pasukan Sultan Agung ke Batavia, itu banyak nama-nama yang sama dengan wilayah-wilayah ada di wilayah Mataram, seperti di desa Kertasura, Surakarta, Pleret, ya. Dan itu adalah nama-nama yang sebetulnya akrab dekat dengan nama-nama yang muncul di periode atau di wilayah Mataram ya saat itu. Nah, jadi Cirebon tidak punya ruang untuk menolak, ya, pengaruh Mataram begitu kuat, ya, hubungan dekat melalui kekeluargaan sudah dibina, ya, penyerangan yang pertama 1628 gagal, begitu pula penyerangan kedua di tahun berikutnya gagal. Nah, ini yang harus kita catat bahwa hubungan mesra antara Cirebon dengan Mataram ini sampai dengan periode Sultan Agung ini terbina dengan baik. Ya. Kemudian apa yang terjadi di penerus dari kedua tokoh ini? Nah, setelah Sultan Agung mangkat, ini muncullah kepemimpinan Amangkurat I sebagai penerusnya. Yang tokoh Amangkurat I ini adalah tokoh yang berkomplot dengan VOC dan memiliki karakter yang kurang bagus. Ambisi kekuasaan, hal-hal yang mungkin banyak membuat keresahan, dan ekspansi-ekspansi yang secara kasar dilakukan. Dan ini dibina, dibantu oleh VOC, terutama ketika Amangkurat I berhadapan dengan pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Ini semakin membuat hubungan Amangkurat I dengan VOC semakin kuat. Dan oleh karena itu di tahun 1650 Cirebon itu dinyatakan langsung bukan lagi sebagai pengaruh,
bahkan sudah dinyatakan sebagai bawahan dari Mataram. Nah, Amangkurat I ingin memanfaatkan Cirebon. Ya, kenapa menetapkan Cirebon sebagai bawahan? Untuk memanfaatkan Cirebon ya dalam rangka untuk menaklukkan Banten, baik secara diplomasi maupun secara ekspansi peperangan, kekuatan fisik. Nah, sebelum penetapan Cirebon sebagai bawahan Mataram, ya, Panembahan Ratu I itu wafat. Panembahan Ratu I wafat. Pada masa hidupnya beliau juga ketika masa Pangeran Amangkurat I, Cirebon sudah dijadikan sesuatu yang sulit posisinya. Karena apa? Cirebon ada dalam himpitan antara Banten dengan Mataram. Panembahan Ratu I dicurigai berkomplot dengan Amangkurat I, atau paling tidak mendukung Amangkurat I. Padahal tidak seperti itu. Ya, dari Amangkurat I, Cirebon karena punya hubungan kekeluargaan dengan Banten dianggap Cirebon lebih dekat dengan Banten. Dan ini akan mengganggu misi dari Amangkurat I untuk menaklukkan Jawa secara keseluruhan. Sepeninggalnya Pangeran Emas atau Panembahan Ratu I pada tahun 1649 itu ternyata putranya belum siap dan bahkan meninggal lebih dulu. Ya, maka yang menggantikannya adalah cucunya. Nanti cucu dari Panembahan Ratu I adalah Pangeran Resmi atau Pangeran Karim, bergelar juga Panembahan Diningrat Kusuma. Nanti juga dikenal sebagai Panembahan Girilaya, ialah adalah Panembahan Ratu kedua. Ya. Dan di Cirebon hanya ada 2 kali Panembahan Ratu kedua. Nah, tapi sebetulnya Panembahan Ratu itu sebelum wafat, ya. Panembahan Ratu sebelum wafat itu sudah menetapkan Pangeran Adipati Anom, putranya sendiri, putra mahkota, hasil perkawinan dengan Ratu Mas Pajang, Putri Hadiwijaya. Ya. Akan tetapi Ratu keturunan dari Panembahan Ratu ini wafat di Desa Gayam, sehingga dijuluki Pangeran Sedaing Gayam. Nah, karena putranya yang berjuluk Adipati Anom ini wafat, tidak ada pilihan lain. Yang ada adalah tinggal cucunya, ya, yang bernama Pangeran Karim atau Panembahan Diningrat Kusuma. Nah, inilah periode Panembahan Ratu kedua, Pangeran Karim atau Pangeran Girilaya, yang memerintah dari tahun 1649 sampai dengan 1662. Posisi Panembahan Ratu kedua ini sangat sulit seperti tadi karena dihimpit oleh kecurigaan Banten dan kecurigaan Mataram, ditambah ancaman dari VOC yang mulai sudah membonceng masuk melalui Amangkurat I yang menguasai Cirebon. Nah, ini menjadi persoalan ketika Cirebon juga dinyatakan sebagai asal atau bawahan Mataram yang terus dipandang bersekongkol. Itu masalah, ya. Nah, sebetulnya Amangkurat I terus melakukan upaya menguasai Jawa, Batavia, dan Banten. Nah, walaupun sudah ada hubungan baik sebetulnya antara Cirebon dengan Mataram, yang dibina dengan perkawinan, dibina sebelumnya dengan penghormatan sebagai orang keramat, orang suci, ya. Tapi di era Amangkurat I ini berubah, ya. Terlebih berubah setelah Panembahan Ratu I wafat dan Sultan Agung wafat. Nah, perubahan ini ditandai nanti dengan upaya dari Amangkurat I untuk melemahkan Cirebon. Yang pertama, mendatangkan Panembahan Ratu diundang ke Mataram.
kita tahu bahwa Panembahan Ratu ini sebenarnya menantu ya. Menantu dari Amangkurat I. Bagaimana seorang menantu dipanggil mertuanya, saya kira nggak mungkin untuk tidak hadir. Nah, begitu hadir di Mataram, ya, kehadirannya didampingi dua putranya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Ya, putra yang satu yang bernama Pangeran Masakerta tidak serta ke Mataram, tapi lebih menjaga di Cirebon, meneruskan roda pemerintahan. Sesampainya di Mataram, Pangeran Girilaya, Panembahan Ratu II ini, dan Martawijaya serta Kertawijaya justru tidak dibolehkan untuk pulang kembali ke Cirebon. Ya, tapi malah mereka disimpan di sebuah rumah ya selama 12 tahun. Dalam tanda kutip sebetulnya ini adalah bentuk pemenjaraan. Kenapa ini dilakukan? Karena ada tuduhan bahwa Cirebon mulai bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan Mataram. Hal inilah yang kemudian membuat perilaku dari Amangkurat I untuk memenjarakan ya, Panembahan Ratu II beserta kedua putranya. Dan pada tahun 1662 Masehi, Panembahan Ratu II wafat, dimakamkan di Mogiri. Tinggal ada dua putra, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Inilah yang membuat kemudian Sultan Ageng Tirtayasa di Banten itu merasa marah karena saudara tuanya kemudian diperlakukan tidak sesuai dan berkomplot dengan Trunojoyo yang memang sudah melakukan ekspansi pemberontakan terhadap Amangkurat I, berusaha untuk mengembalikan putra-putra dari Panembahan Ratu II. Nah, kemudian putra yang ketiga yang masih ada di Cirebon, Pangeran Masakerta, dinobatkan sebagai caretaker Sultan Cirebon. Nanti sambil menunggu kedua putranya yang masih ada di Mataram ini akan dinobatkan sebagai Sultan di Cirebon. Nah, inilah babak baru dari Cirebon, ya, ketika berdirinya Kasultanan, Kasepuhan, dan Kanoman. Babak baru itu terjadi ketika tahun 1677. Nah, di sini Sultan Ageng Tirtayasa berhasil atas bantuan Trunojoyo dan pasukannya membawa Pangeran Kertawijaya dan Martawijaya dibawa ke Banten, ya, untuk kemudian disiapkan untuk sebuah penobatan. Tahun 1677, ya, Pangeran Kertawijaya, Pangeran Martawijaya dinobatkan, ya, sebagai Sultan. Cirebon mulai dibagi dua. Ada Kasultanan Kasepuhan yang dipimpin oleh Sultan Sepuh pertama, itu Pangeran Martawijaya, dan Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Kanoman kedua. Kanoman pertama yang berdiam di Kasultanan Kanoman. Sementara putra yang ketiga yang tadi sebagai caretaker, Pangeran Masakerta, diberikan hak atas 1000 caca sebagai apanis. Ya. Nah, inilah kalau teman-teman bisa berkunjung ke Cirebon, sebelah kiri ini adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Kemudian sebelah kanan ini adalah sisi luar tembok saja di bagian Keraton Kanoman Cirebon. Nah, jadi mulailah babak baru berdirinya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Tapi yang harus diingat saat itu adalah ketika melemahnya kekuatan Amangkurat I, ya, dengan sejumlah pemberontakan, dan di situ yang semakin menguat adalah posisi VOC, posisi Belanda. Belanda, ya, setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800, itu mulailah pengaruh Hindia Belanda, kolonial Belanda mulai mencengkeramkan, dan posisi Cirebon ini juga dalam posisi yang terdominasi oleh kekuatan VOC, kekuatan Belanda. Nah, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sebetulnya juga melemahkan posisi Kesultanan Cirebon. Artinya,
Ini pada tahun 1676 dan 1677 Cirebon pernah dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Ya. Kemudian Banten menguasai Cirebon pada tahun 1680. Dan sejak tahun 1681 sampai 1800, Cirebon berada di bawah VOC, di bawah kolonial Belanda. Nah, bahkan sejak 2 Februari ya, 1809, semasa Daendels, kekuasaan politis Sultan Cirebon sudah hilang, raib, karena telah dijadikan pegawai pemerintah kolonial Belanda. Jadi orang keraton itu dibayar 6.000 gulden, ya, 6.000 gulden 1 tahun. Aset-aset yang milik keratonnya dikuasai oleh Belanda, ditanami tebu, kopi, dan itu mulai kebijakan tanam paksa. Maka akan kelihatan betapa posisi Sultan pada masa itu sudah sangat dilemahkan, hanya sebagai simbol. Keratonnya tidak hilang, struktur sosialnya tidak hilang, tetapi kekuasaannya hilang. Ya. Dan lebih lagi, nah ini pada puncaknya terjadi ketika adanya Geminti Cirebon, ya, dengan Stamblad 1906. Ini jelas praktis lah kalau sekarang ya. Ini secara praktis Kesultanan Cirebon sudah hapus saat itu. Artinya Cirebon betul-betul tinggal sebagai pemangku adat. Nah, inilah teman-teman, jadi alur awal sebetulnya berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Saya hanya sampai memberikan pintu masuk Anda untuk bisa menelisik lebih jauh. Sejak pertama berdirinya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman yang didirikan pada tahun 1677. Nah, selebihnya saya kira nanti topik diskusi kita terkait dengan mata kuliah ini akan berhubungan masuk ke produk-produk kebudayaan yang ada di Cirebon dan latar sejarah yang lebih, terutama periode masa Belanda, masa Jepang, dan sekarang. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena akan menyita waktu. Oleh karena itu mungkin Anda bisa lebih mendalami sendiri dengan menggali beberapa sumber, ya. Nah, teman-teman, itu yang saya jelaskan berarti dari alur pertama konteks sejarah pra-Islam, kemudian ada masuknya Islam, tokoh Bahu Cirebon yang membuka pedukuhan Cirebon, kemudian ada Sunan Gunung Jati, kemudian sampai sekarang berakhir pada babak baru Keraton Cirebon, berdirinya Kasepuhan dan Kanoman. Ini baru mulai ada istilah sultan. Nah, jadi mulai kebijakannya berubah dari penata agama menjadi penata negara. Nah, saya kira itu teman-teman gambaran untuk materi di pertemuan 4. Silakan nanti ada tugas di portal, ada permintaan Anda diminta membuat silsilah untuk mengetahui alur, ya, silsilah sampai pada Sultan Sepuh dan sampai pada Sultan Anom ini. Sekian dari saya, nanti barangkali masih ada waktu kita bisa diskusi. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan barangkali. Sebagai latar konteks sejarah saya kira cukup untuk sampai di sini, nanti masuk berikutnya ke aspek-aspek kebudayaan dalam Ya, Bu, silakan. masih di mute. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa dibuka mic-nya. Pak Kasta.
Keluar kayaknya Pak ya. Ini Pak dosennya keluar sendiri ini. Untuk materi ada di portal, Pak. Pak Oke, baik. siap. Ya, siap. Berarti Zoom-nya selesai. Atau ini Itu ya, Pak. CCP tuh tolong dibantu CCP, saya belum mudeng. CCP. PowerPoint mah bisa buka. Masukin videonya itu belum paham saya. Langsung Pak Iman. Saya sudah kirim jawaban Cirebon Studies. Luar Wih, biasa. cepet deh. Share dong Pak Surahman. Jawaban apa itu? Silsilahnya tuh. Dosennya udah keluar ya? Luar masuk, Bu. Yo. Pak Baihaki. Mohon maaf. Oh ya ini, Pak Kastanya masuk lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Wah, nggak bisa masuk. Lempar saya, Bapak Ibu. Iya. Ada yang mau Ya, Pak, ditanyakan? silakan. Terlempar saya. Harusnya pindah ke Tegal, Pak. Enak. Iya sih ya, ke Tegal Pak Lutfi ya. Ini dari tadi link apa? Telkomsel ini error terus. Memang beberapa hari ini sedang banyak gangguan Telkomsel, Pak. Saya juga pakai Telkomsel. Oh, Iya. gitu, Pak, sama ya. Saya juga terlempar terus. Kemungkinan juga dengan kondisi cuaca yang memang agak sedikit kurang ini, Pak. Betul, Pak. Pak Lutfi pernah ke Cirebon? Alhamdulillah sudah, Dari Pak. Tegal, dekat? Iya, cuman nggak apa namanya, paling ke kotanya saja. Kalau lewat sering lewat. Pernah berziarah ke Sunan Gunung Jati ya? Pernah, Pak. Alhamdulillah. Sering? Nggak sering. Oh iya. Nah. Om Muhaimin pernah? Sering Pak. Weh, Om Muhaimin. Hampir tiap Kliwonan, Pak. sudah ahli ziarah. Wah yang enggak Pak. Pak Fatah yang sering, Pak. Oke ya? itu Pak. Mohon maaf ini Pak Kasta, kalau di Ya, tadi siap. disampaikan Pak Kasta itu kan tempat pasujudan itu di pintu ke-9 ya. Berarti 8 pintu Iya, ya. depannya itu memang tidak dibuka atau memang gimana Pak? Ya. Jadi sebetulnya pada acara Grebek Sawal ya. Grebek Sawal itu ya biasa setelah ritual puasa 6 hari di bulan Sawal, Sultan melakukan Grebek Sawal, ziarah ke Sunan Gunung Jati. Itu baru dibuka pintu. Nanti akan kelihatan pintu makam Sunan Gunung Jati. Nah, itu semaka dalam keseharian tertutup. Tetapi bagi teman-teman yang pernah ke Sunan Gunung Jati, itu ada hal-hal yang seperti ya melenceng. Pengelolanya di sana itu bahkan muncul ada ya komersialisasi ziarah gitu loh kalau saya dalam bahasa saya. Itu mau masuk ke Makbarah Sunan Gunung Jati, kemudian harus bayar sekian ratus ribu dikumpulkan, kemudian bisa masuk langsung di depan makbarohnya. Artinya sebetulnya ini ya bagi saya pribadi, bagi beberapa kalangan ini juga sangat tidak setuju. Kenapa? Bagaimanapun Syekh Syarif Hidayatullah adalah orang yang kita anggap suci, kita anggap yang sangat kita cintai, kita hargai. Ya kita harus bersikapnya juga harus sadar diri gitu loh, bahwa seperti halnya kalau kita bertamu ke kiai, toh kita nggak masuk ke kamar pribadi kiai kan, kita cukup di luar bahkan di tempat ya yang sewa biasa diterima untuk menerima semua jamaah. Kita tidak masuk ke ruang pribadi. Nah kalau dalam bayangan saya Makbarah Sunan Gunung Jati yang tertutup dan ada itu kan ruang privat ya, ruang pribadi, tidak tepat gitu loh Pak. Nah oleh karena itu dulu leluhur kita juga di sana ziarah itu cukup dari pintu yang ke-9 lah, pintu pasujudan itu. Jadi doa itu kan sampai pasti gitu kan. Jadi
atau bertawasul, sampailah kita berdoa di situ, tidak harus masuk di depan makbaronya, itu kan. Itu Pak ya. Jadi memang tertutup dalam keseharian, dibuka pada acara-acara tertentu, gitu loh Pak. Oke, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan Mas Riyadi, Semarang. Wah, ini orang Semarang ya. Kemarin ramai sekali Semarang ya, ada hari apa itu? Hari family apa tuh? Jalan-jalan di antara objek wisata dan ziarah wisata ini ya. Heritage Semarang. Silakan Pak Riyadi. Oke, Pak. Ini mungkin saya 2 pertanyaan ya. Mungkin yang pertama itu saya pengen tahu sebenarnya apa falsafah atau arti dibangunnya 9 pintu ya. Kecil Itu sekali Pak. gimana? Kecilan Kecil Pak. sekali Pak. Ustaz. Oke? Ya, mungkin yang pertama itu Silakan Pak. saya pengen tahu apa namanya falsafah dibangunnya 9 pintu tersebut. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi ada pembagian antara Pangeran Kartawijaya kemudian dengan saudaranya yang lain itu kan dibagi, ada Kesultanan Kasepuhan, kemudian Kesultanan Kanoman, dan yang satunya lagi apa tadi saya lupa. Itu untuk wilayahnya, pembagian wilayahnya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Sepertinya hilang ini. Lempar lagi. Aduh. Telkomsel emang begitu jelek sekarang. Silakan Pak. Cuman saya kecil sekali ya. Oke, Pak Riyadi. Halo. Oke, diulangi lagi ya, Pak ya. Oke. Bisa menangkap suara saya ya, Pak? Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama itu saya pengen tahu falsafah dibangunnya 9 pintu. Ada maksud apa sebenarnya? Kalau di Semarang itu kan ada apa namanya 1000 pintu yang di ini ya, itu kan ada arti-artinya sendiri. Kalau yang di Cirebon itu kan ada 9 pintu. Mungkin ada falsafah tertentu yang diinginkan oleh Kanjeng Sunan misalnya gitu. Kemudian yang kedua itu tadi untuk pembagian wilayah ya, wilayah apa namanya Kesultanan Kasepuhan, kemudian wilayah Kesultanan Kanoman, dan yang satu lagi apa tadi saya lupa. Cirebonan. Itu yaitu untuk pembagian wilayahnya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Riyadi. Jadi ya, ini memang mempelajari kebudayaan itu bukan sekedar mempelajari sejarah tokoh, tahun, waktu, dan peristiwa. Tapi saya berharap seperti pertanyaan Pak Riyadi bagus sekali tadi. Kita mengambil hikmah gitu. Ada apa di situ? Khususnya kenapa simbol 9 ini? Ada 2 persepsi awam. Yang pertama, awam biasanya selalu menghubungkan 9 dengan jumlah wali songo, Pak. Awam nih. Nah, tetapi dalam konteks filosofi Cirebon, nah ini yang Bapak tanyakan. Ini berhubungan dengan bahwa hidup manusia, kehidupan dunia ini terjamin karena 9 lubang dalam diri kita. Kita manusia, ya, kehidupan baik sebagai manusia jasmani maupun rohani, penyatuan jasmani dan rohani itu akan terjadi, akan tetap bertahan dalam konteks yang sederhana, akan tetap hidup. Kita bisa mengamalkan ibadah kita jika 9 lubang dalam diri kita ini memang berfungsi dan berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Simbol kehidupan, simbol kehidupan, penyatuan roh dengan raga itu diikat dengan, ditentukan dengan 9 simbol lubang tadi. Kita punya 2 lubang mata, kita punya 2 lubang hidung,
kita punya 2 lubang telinga, 1 mulut, kemudian tempat dubur dan kubur. 9 lubang, Pak. Ini yang menjadikan simbol tentang kehidupan, penyatuan ruh dengan jasad akan hidup, dan ini ditentukan oleh 9 lubang tadi. Jika dari 9 lubang ini 1 lubang terganggu, maka terganggulah seluruh sistem kehidupan. Yang 9. Bapak Ibu nanti kalau masuk ke Keraton Kasepuhan dari belakang, ya kalau sekarang dilihat dari belakang, nah kalau dulu pada era Sunan Gunung Jati itu dari depan, karena apa dulu transportasinya melalui hubungan laut. Di belakang Keraton Kasepuhan itu ada Sungai Krian, sungai yang menghubungkan antara laut dengan Keraton Kasepuhan. Dan di pintu masuknya itu ada Lawang Sanga juga. Jadi kalau di Semarang Lawang Sewu, di Cirebon Lawang Sanga gitu. Nah, sanganya itu 9-nya itu melambangkan itu, Pak, bahwa kehidupan manusia, dunia ini, hidup jasmani rohani kita ini tergantung pada berfungsinya 9 lubang dalam diri kita. Ketika 9 lubang ini terganggu, maka terganggulah semua sistem kehidupan. Ya, saya kira itu Pak Priyadi. Nah, kemudian tentang pembagian wilayah, memang benar bahwa wilayah Cirebon pada Kesultanan ini Hilang Pak menjadi suaranya. wilayah yang milik kekuasaan Kasepuhan. Ini wilayahnya arah ke selatan, ya, arah Kuningan, kemudian itu garisnya tidak begitu tegas seperti garis batas demografis, tapi lebih kepada nanti Ki Gede itu tokoh desa gitu. Nanti hilang. Suaranya putus-putus, Pak. Halo, bisa dengar, Pak? Tadi hilang Pak suaranya. Ya. Ki Gede. Nah, jadi nanti wilayah Kayaknya hilang deh. Hilang lagi nih. Lempar lagi. hilang lagi, Pak. Ya. Jadi memang wilayahnya ini tidak terbatas secara jelas teritorial, misalnya dibatasi batas sungai tidak. Nah, ini lebih pada Ki Gede, Pak. Jadi tokoh-tokoh desa, Ki Gede Mayung, Ki Gede ini nanti soalnya ke Kacirebonan. Soalnya Ki Gede wilayah-wilayah di selatan dan timur itu mereka ke Keraton Kasepuhan. Termasuk juga Pak di Gunung Jati, kalau Bapak lihat itu nanti sebenarnya dibagi wilayah, itu ada wilayah Sultan Kanoman, ada wilayah Sultan Kasepuhan. Jadi kalau ziarah pada saat Grebek Sawal itu pintu ada 2. Pintu sebelah barat itu milik, dari pintu tengah ke barat itu milik Sultan Kasepuhan. Jadi masuknya dari pintu barat. Tapi kalau Kanoman masuk dari pintu timur gitu. Nah, itu yang namanya pembagian secara ya kultural saja, ya, tidak dalam batas wilayah itu. Intinya sebetulnya ya kalau kita melihat Cirebon sebetulnya kalau dilihat dari sisi penerusnya ini memang nanti akan kelihatan pada periode Kanoman dan Kasepuhan, dan pada periode setelah Belanda menguasai Cirebon, Bapak Ibu, inilah periode yang tadi belum saya tulis terkait dengan banyaknya mufti agama yang uzlah keluar dari keraton.
keluar dari keraton membentuk pesantren-pesantren. Ini yang saya lupa sampaikan tadi. Ya, dari keturunan-keturunan Sunan Gunung Jati atau orang dalam keraton yang ketika gerah keratonnya dikuasai itu dimiliki oleh Belanda, itu uzlah. Hikmahnya adalah apa? Terbangunnya pondok-pondok pesantren Benda, Buntat, Ciwaringin, ya, Kempek. Jadi kalau saya meminjam pendapatnya Gus Baha itu ya masuk akal. Jadi Allah dengan cara kita dicerai-berai oleh Belanda, ternyata kemudian lahirlah beberapa pondok pesantren gitu loh, Pak. Ya. Jadi hikmah lah gitu loh. Di keraton sendiri sebenarnya tidak ada orang-orang ahli agama. Sampai sekarang tidak ada, Pak, orang yang ahli agama. Karena ahli agama, para penghulunya itu sudah keluar, uzlah, membentuk pondok-pondok pesantren. Jadi makanya para kiai-kiai sepuh di pondok pesantren khas di Cirebon itu banyak yang keturunan Syekh Sarip gitu. Nah, tapi dia tidak mau menyebut karena bagi beliau menghubungkan dengan leluhur itu bukan sesuatu yang diagung-agungkan. Ya, inilah yang kemudian salah satu hikmah bahwa keraton sebetulnya tinggal memangku adat saja sekarang, Pak. Ya. Jadi tinggal memangku adat yang sudah dilakukan dari dulu, dihidupi. Sementara tokoh-tokoh agamanya, ahli-ahli agama yang dulu murid-murid atau keturunan Sunan Gunung Jati, itu justru membangun pondok-pondok pesantren. Saya kira itu Pak Priyadi ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya kira mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya ingin print screen sebagai bentuk kehadiran. Ini nama sudah sesuai dengan absennya. Kalau tidak on kamera, yang penting nama sudah sesuai dengan absen ya. Ya, Bu Dumai, Bu Ma'rufa, Mayang Sari. Kalau belum on kamera juga nggak apa-apa. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, nanti ada tugas membuat silsilah ya. Silsilah dari Sunan Gunung Jati turun sampai ke Sultan Kanoman dan Kesepuan. Nah, di situ nanti silakan Bapak Ibu pelajari dari materi dan bisa saja mencari sumber lain yang saya kira menjadi pendukung utama ya. Saya hanya membuka sedikit saja. Ya, izin saya mau print screen 1, 2, 3 untuk kehadiran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Semuanya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Istirahat dulu kali ya, buat jam 3 ntar. Istirahat, Pak. Tauhid. Betul. Saya juga masuk ini MDA sudah ini juga. Iya. Sekarang Saya tahu waktunya kalau di Tegal itu istirahat. ada MTA, Pak Lutfi. Nah, karena Jam di kuat, Bayat ada teman-teman. MTA. Kalau siang sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau Lutfi ngajak MTA ya kalau sore. Ya, siap. Nanti jam 3 lah saya buka lagi. Mungkin Ya. apa namanya? Nanti tak titipin hostnya ke Pak Iman atau Pak Bay nanti. Oke. Tidur. Berarti linknya yang ini aja ya, ntar Bu Maryam. Iya, linknya yang Yang ini juga. sama. Sama ya. Linknya pokoknya sebenarnya tinggal satu yang gini aja, nggak usah Ya. ganti-ganti misalkan itu. Pakai yang ini aja nanti ya kalau ada Zoom meeting selanjutnya. Iya. Oke. Saya juga mau undur diri nih, 1 jam lah lumayan lah istirahat. Iya, Pak. Persiapan MTK Sudah besok. selesai kah? Ya, Sudah selesai, Pak Assalamualaikum Made. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Made datang. Sudah tidak bisa absen ini. Saya izin keluar, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi baru masuk, Pak Ahmadi. Iya, Aduh. tadi Kayaknya tadi ikut apa? sempat masuk tapi keluar lagi ya, Pak. Jadi Nanti untuk rekaman yang ini insya Allah saya Iya, kirim pas- di pas Pak azan. Iman ya. dan sholat asar lagi. Halo Pak Iman. Siap. Oh,
Ya nanti Ya, ini proses. rekaman apa sudah ngerekam Pak Iman? Saya langsung ini langsung diupload ya Pak ya. Oh ya silakan. Kalau sudah rekam berarti saya nggak perlu convert berarti. Enggak lah, domain edit-editan, seadanya aja, langsung berangkat. Berarti saya recording saya matiin dulu.